Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah disediakan. Saya selaku moderator akan memimpin jalannya penjelasan materi pada saat ini. Kami dari kelompok 3 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Agrobisnis Perikanan, akan menyampaikan materi iktiologi mengenai sistem saraf pada ikan dan dosen pengampu Ibu Yuni Kilawati. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Dafa Izidin. Saya Salwa Nafisa. Saya Aiswara Divani Zahroh. Saya Andi Ella Khurunisa. Saya Gading Prasasti. Saya Nabila Haibah. Saya Stika Windistiam Gardewi. Saya Laksmi Elsa Ramadasita. Saya Ines Sumarsi. Saya Reva Elmi Dwi. Saya Titis Putri Alizana. Saya Dewi Silawati. Saya Dela Santiago. Saya Ratih Nada Putri. Oke, di penjelasan kali ini ada yang pertama ada macam-macam sistem saraf, lalu ada organ yang terlibat, dan yang terakhir ada pengelompokan sistem saraf. Yang pertama, macam-macam sistem saraf. Nah, di sistem saraf ada 3 macam peranan vital dalam sistem saraf. Nah, yang pertama ada orientasi terhadap lingkungan, menerima rangsangan dari lingkungan luar, lalu meresponnya. Lalu ada mengatur kesesuaian sistem dalam tubuh dengan bantuan dari kerja kelenjar endokrin. Dan yang terakhir ada tempat ingatan dan kecerdasan, khusus untuk vertebrata tingkat tinggi. Semua peranan tersebut disempurnakan oleh syaraf, otak, dan medula spinalis. Syaraf akan menerima rangsang dari lingkungannya melalui organ perasa. Rangsangan tersebut selanjutnya diteruskan dalam bentuk impuls ke otak. Respon yang diberikan oleh otak dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku. Sistem syaraf pada vertebrata dapat dibedakan atas 1. Sistem syaraf pusat atau sistema nervorum central disusun oleh otak dan sumsum tulang belakang. 2. Sistem syaraf tepi, sistema nervorum perimericum, disusun oleh saraf otak dan saraf spinal. Yang ketiga, sistem syaraf otonom, disusun oleh sistem syaraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik. Yang keempat, organ perasa khusus atau special sense organs, terdiri atas organ gurasisi, hidung, telinga, dan mata. Jenis-jenis syaraf. Berdasarkan atas fungsi dan rangsang itu sendiri, syaraf dapat digolongkan atas 1. Syaraf sensibel atau efferent, yaitu saraf yang meneruskan rangsang dari perifer ke pusat. Yang kedua, saraf motoris atau efferent, yaitu saraf yang meneruskan rangsang dari pusat ke perifer. Jadi, motoris ini adalah kebalikan dari sensibel. Yang ketiga, saraf penghubung, yaitu syaraf yang menghubungkan antara jenis saraf yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, antara saraf sensibel dengan saraf motoris. Yang kedua, jenis saraf berdasarkan pada fungsi organ yang dirangsang. Dapat digolongkan atas 1. Saraf cerebrospinalis, yaitu saraf yang merangsang otot bergaris. Yang kedua, saraf otonom atau vegetatif, yaitu saraf yang merangsang jantung, urat daging licin, dan kelenjar-kelenjar. Yang selanjutnya yaitu otak. Otak terdapat pada susunan saraf pusat. Secara umum, ikan memiliki otak kecil dalam hubungannya dengan berat badan mereka secara keseluruhan. Banyak variasi pada morfologi otak. Ukurannya bervariasi, yaitu berkisar antara 0,1% dari bobot tubuh. Misalnya pada ikan jenis Coleocantiformes sampai lebih dari 1% pada ikan golongan Mormidae. Fungsi dari otak pada ikan yaitu 1. Menerima input dan menginterpretasikan informasi dari semua organ sensor, baik internal maupun eksternal. 2. Menghasilkan output yang ditujukan melalui perintah untuk koordinasi semua bagian badan sebagai impuls saraf atau hormon integrasi antara aspek fungsi otak. Otak terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama,
bagian telencephalon yang disebut dengan cerebrum dan letaknya di bagian otak paling depan. Terdiri dari cerebral hemisphere dan rinicephalon. Fungsi dari telencephalon sendiri yakni mengatur indera penciuman dan mengatur tingkah laku. Yang kedua, bagian diencephalon letaknya di belakang telencephalon, terdiri dari hipotalamus di bagian ventral, epitalamus di bagian dorsal, dan talamus di bagian lateral. Fungsi dari diencephalon sendiri adalah berperan dalam transfer pesan untuk endoktrin dan penerimaan stimuli cahaya. Struktur terdiri dua tonjolan dorsal yang tunggal, yaitu epifise di sebelah belakang dan parafise di sebelah depannya. Keduanya tumbuh sebagai evaginasi dari diencephalonos embrio. Yang ketiga adalah mesencephalon, otak bagian tengah yang memiliki atap berupa sepasang lobus optikus yang bertindak sebagai pusat refleks penglihatan dan menerima serabut aferen dari retina, lalu memiliki fungsi sebagai penglihatan dalam ikan. Yang keempat, metencephalon yang merupakan bagian paling besar dari kelas elasmobranchi dan mengatur sistem koordinasi otot. Fungsi dari metencephalon adalah orientasi berenang, maintenance muskulator, dan yang terakhir mengatur keseimbangan tubuh. Dan bagian yang terakhir adalah myelencephalon, terletak di bagian otak paling belakang dengan medula oblongata sebagai komponen utama pusat untuk menyalurkan rangsangan keluar melalui saraf kranial. Selanjutnya, perkembangan otak ikan pada saat masih embrio dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian depan atau prosencephalon. Otak depan atau prosencephalon adalah bagian rostral otak. Mengikuti model prosomerik, otak depan vertebra itu terdiri dari 2 bagian utama, yaitu diencephalon dan prosencephalon sekunder. Yang kedua adalah otak bagian tengah atau mesencephalon. Mesencephalon pada ikan relatif besar dan berfungsi sebagai pusat penglihatan. Mesencephalon memiliki atap berupa sepasang lobus optikus yang bertindak sebagai pusat refleks penglihatan. Pada saat dewasa nanti, mesencephalon tidak akan terbagi. Dan yang terakhir yaitu otak bagian belakang atau rhombencephalon. Pada saat dewasa, rhombencephalon akan terbagi menjadi metencephalon dan myelencephalon. Otak belakang atau rhombencephalon mewakili sekitar setengah dari panjang seluruh otak dan berkembang dengan baik. Medula spinalis atau biasa disebut dengan sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata sampai ke bagian depan ekor dengan batas yang tidak jelas antara medula spinalis dan medula oblongata. Sumsum tulang belakang membentang dari medula oblongata yang terletak pada bagian bawah otak ke punggung bawah dan ditempatkan di sebuah terowongan yang dibuat oleh tulang vertebra tulang belakang. Berbentuk seperti tabung dengan sentral kanal berdiameter lebih kecil jika dibandingkan dengan dindingnya. Fungsi sumsum tulang belakang adalah menyalurkan sinyal dari otak ke tubuh, begitu pula sebaliknya. Organ indera ikan atau reseptor. Berdasarkan sumber stimulus, organ indera dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, eksoreseptor, yaitu reseptor raba dan penglihatan, menerima impuls dari medium sekitarnya. Yang kedua, proprioseptor, yaitu yang menerima stimulus dari otot, sendi, urat, dan kenalis semicularis, memberitahu organisme sampai seberapa otot harus ditekuk untuk mendapatkan posisi yang tepat dalam ruangan. Yang ketiga, enteroseptor, ialah yang menerima stimulus oleh faktor-faktor di dalam lingkungan dalam tubuh, jadi mempengaruhi kerjanya otot polos dan kelenjar. Eksoreseptor dan proprioseptor adalah somatis dan enteroseptor adalah organ indera visceral. Selanjutnya adalah jenis rangsangan yang diterima reseptor. Jenis rangsangan yang diterima reseptor dibagi menjadi 6 golongan. Yang pertama adalah fotoreseptor.
Fotoreseptor bertugas menerima dan mengubah rangsangan cahaya menjadi impuls yang selanjutnya oleh otak diubah menjadi sensasi penglihatan. Fotoreseptor ini terdapat pada retina. Yang kedua yaitu statoreseptor, yaitu golongan organ yang peka terhadap perubahan posisi tubuh dan ruang. Yang ketiga, kemoreseptor, yaitu organ yang peka terhadap rangsangan kimia dari luar. Fungsinya memantau kadar oksigen dan karbon dioksida dan menerima rangsangan feronom. Contohnya, sensasi membau pada hewan vertebrata diduga berkaitan dengan proses reproduksi. Contohnya pada ikan salmon. Yang keempat adalah fonoreseptor, yaitu golongan organ yang peka terhadap rangsangan gelombang suara dari media yang mempunyai frekuensi yang relatif tinggi. Contohnya, lumba-lumba dan paus yang dapat mendengar suara ultrasonik. Contohnya, pada suara radar, sonar, dan USG. Yang kelima adalah termoreseptor, yaitu organ yang dapat mengenali suhu tinggi dan rendah serta perubahan suhu lingkungan. Perubahan suhu dapat berpengaruh buruk terhadap tubuh individu, terdapat pada kulit dan hipotalamus. Yang terakhir adalah mekanoreseptor, yaitu proses penerima rangsangan mekanik oleh mekanoreseptor. Fungsi dari mekanoreseptor sendiri yaitu menerima sentuhan atau tekanan, memantau panjang otot, alat pendengaran, serta organ keseimbangan. Selanjutnya, struktur mata. Yang pertama, kornea. Kornea merupakan jendela mata di mana pada ikan memiliki indeks refraktif sama terhadap udara. Yang kedua, lensa. Lensa membentuk sebuah gambar pada retina, mengatur bayangan, dapat menebal dan menipis sesuai dengan jarak benda ke mata. Yang ketiga, iris. Iris membantu dalam mengatur jumlah cahaya yang memasuki mata dengan mengontrol ukuran pupil dan memberi warna pada mata. Yang keempat, retina. Retina menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata dan bagian mata yang sangat sensitif terhadap cahaya. Sel visual pada ikan. Yang pertama, sel rod berbentuk batang berfungsi untuk membantu melihat pada kondisi gelap. Yang kedua, sel kon berbentuk kerucut berfungsi untuk memberi warna yang sempurna dalam kondisi terang. Selanjutnya, maksimum penyerapan cahaya pada mata ikan. Kurang dari 360 nanometer atau sinar ultraviolet. Yang kedua, lebih dari 625 nanometer atau sinar inframerah. Selanjutnya, permasalahan yang mengganggu pada mata ikan. Yang pertama, intensitas cahaya sedikit masuk ke air. Yang kedua, turbiditas air tinggi. Yang ketiga, beberapa spesies mengandalkan penglihatan di luar air untuk mencari mangsa. Penciuman. Pertama, ada organos for olfaction berupa kantong di depan bagian kepala, ada telos di depan mata, elasmopranchas di depan mulut, sel reseptor berupa sel epitelium, nares atau naris. Yang kedua, orientation by olfaction. Some smell are impressed atau diingat, ada soils atau tanah, vegetation tipe atau tanaman, hormon yang dikeluarkan bersama fages. Yang ketiga, olfaction atau merespon bau, berfungsi mendeteksi makanan, orientas, menghindar predator, mengenali pheromones as reproductive. Yang terakhir ada detection of food, berupa bahan kimia yang dikenali seperti darah, fish oils, dan other specialist tools. Selanjutnya yaitu pendengaran. Ikan mempunyai telinga dalam dan mempunyai alat indera di sepanjang garis memanjang pada tubuhnya sebagai alat pendengarannya. Alat ini digunakan untuk mengetahui bunyi gerak musuh atau mangsanya pada jarak yang jauh dari berbagai arah. Organ yang digunakan yaitu inner ear ikan. Yang pertama yaitu kanal semisirkuler. Telinga dalam terdiri atas 3 kanal semisirkuler, yaitu anterior, posterior, dan horizontal memanjang keluar dari
utricle, dan terisi endolim. Yang kedua yaitu otolit, sistem deteksi statis yang terdapat dalam kantong cairan yakni siklulus, lagena, dan utriculus, terletak sejajar dengan rambut-rambut sensor. Yang kedua yaitu burat sisi atau linea lateralis, berfungsi sebagai alat pendengaran, memberi respon suara dari luar melalui gerakan relatif fluida di sekitar tubuh ikan, peka terhadap gerakan air yang lemah, menemukan gangguan yang ditimbulkan oleh mangsa yang tersembunyi atau musuh yang menyerang, membantu ikan tetap dalam formasinya. Selanjutnya yaitu efektor, di mana efektor adalah alat atau kemampuan untuk menghasilkan tanggapan respon biologi. Efektor merupakan struktur yang melaksanakan aksi sebagai jawaban terhadap impuls yang datang sebagai reaksi terhadap perubahan adanya rangsangan yang menyebabkan perlu penyesuaian. Adapun reaksi terhadap rangsangan yang dilakukan oleh efektor berupa otot dan kelenjar. Tanggapan dari efektor bervariasi, mulai dari tanggapan yang jelas yaitu gerakan otot dan beberapa jenis mempunyai kemampuan untuk menghasilkan tanggapan berupa perubahan warna kulit. Aksi-reaksi rangsangan tanggapan jelas dari efektor dapat berupa gerakan otot yang dapat menghasilkan gerakan tubuh pada ikan melalui jaringan otot dengan kemampuan kontraksinya. Adapun beberapa jenis hewan juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan tanggapan berupa perubahan warna kulit, misalnya cumi-cumi dan oktopus. Perubahan warna kulit dapat terjadi karena mereka mempunyai kromatofor pada kulit. Di bawah kendali endokrin, kromatofor dapat mengubah penyebaran pigmen pada sel pigmen, terkumpul atau tersebar dalam ukuran menit atau detik. Jadi, perubahan warna kulit pada cumi-cumi dan oktopus tersebut tergantung pada aktivitas otot, sedangkan kontraksi otot dikendalikan oleh saraf. Yang ketiga ada materi tentang pengelompokan sistem syaraf. Sistem syaraf dibagi menjadi dua, yaitu syaraf pusat dan syaraf periferi. Syaraf pusat disusun oleh otak dan medula. Otak, secara umum, otak ikan memiliki ukuran yang kecil yang berhubungan dengan berat badan mereka yang berfungsi untuk menerima dan mengolah informasi dari kerja organ. Selanjutnya medula, yaitu sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal dari otak ke tubuh, begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada syaraf periferi. Yang pertama ada syaraf kranial. Syaraf ini berhubungan dengan bagian-bagian kepala dan bagian-bagian tubuh lainnya. Dari otak sendiri terdapat 11 syaraf kranial yang menyebar ke organ-organ sensori tertentu dan otot-otot tertentu. Yang kedua ada spinal, yaitu lanjutan dari medula oblongata dan sampai ke bagian depan ekor. Yang ketiga ada sistem syaraf otonom, berfungsi untuk mempengaruhi otot polos dan kelenjar, terdiri dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis yang berfungsi untuk pengaturan gerakan tidak sadar dan sistem pencernaan. Selanjutnya ada bagian saraf kranial. Yang pertama ada saraf terminal atau SC0 berhubungan dengan otak depan. Yang kedua ada saraf terminal atau SC1 yang menghubungkan organ olfaktori dengan pusat olfaktori otak depan. Yang kedua ada saraf terminal atau SC2 yang menghubungkan retina mata dengan tektum optikum. Yang keempat ada saraf terminal yaitu SC3 yang berhubungan dengan otak mesencephalon, dan yang terakhir ada saraf terminal atau SC4 yang berhubungan dengan mesencephalon. Selanjutnya ada bagian saraf spinal yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ramus dorsalis yang berfungsi untuk mensuplai kulit dan otot pada dinding dorsal tubuh. Yang kedua ada ramus ventralis yang berfungsi untuk mensuplai kulit dan otot pada dinding ventral tubuh. Yang ketiga, ramus communicans, berisi visceral, sensori, dan motor fiber, serta berhubungan dengan sistem saraf autonomik. Kemudian ada syaraf bonifis dan fungsinya. Yang pertama, syaraf olfaktori untuk membantu penciuman. Yang kedua, optik untuk membantu penglihatan. Yang ketiga ada oculomotor untuk mengatur 4 otot bergaris pada mata dan juga otot mata. Yang keempat ada troklear mengatur satu otot bergaris mata. Yang kelima ada trigeminal mengatur otot wajah
dan rahang, respon terhadap suhu dan bagian kepala. Yang keenam ada abducens, mengatur semua otot bergaris mata untuk menggerakkan bola mata. Yang ke-6 dan yang ke-7 dan ke-8 ada facial dan akustik, gabungan sistem sensorik dan motorik pada linea materalis. Yang ke-9 ada glossopharyngeal, gabungan rasa dan linea lateralis, serta mengatur otot insang dan celah insang. Yang ke-10 ada vagus, gabungan motorik pada insang, rasa, linea lateralis, organ dalam dan gerak spontan. Selanjutnya, spinal cord merupakan lanjutan dari modula oblongata sampai bagian ekor. Merupakan suatu tabung, tetapi alur pusat berdiameter kecil dibandingkan dindingnya. Sekeliling alur pusat membentuk pola yang menyerupai sepasang sayap kupu-kupu pada potongan melintangnya yang merupakan bahan kelabu yang terdiri dari sel-sel dan dikelilingi oleh serabut-serabut saraf. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem saraf dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui Google Classroom atau pada pertemuan secara sinkron sesuai jadwal mata kuliah ikhtiologi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.